Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaini Al-Badri dari kelas C dengan NIM B1A1231116. Kali ini saya akan membawakan materi tentang Organisasi Perdagangan Internasional, yaitu WTO. Yang pertama, latar belakang WTO. WTO adalah kepanjangan dari World Trade Organization, yaitu Organisasi Ekonomi Global yang memfasilitasi perdagangan internasional bagi para negara anggotanya. Latar belakang berdirinya WTO tentu tidak lepas dari peristiwa sejarah yang terjadi, yaitu Perang Dunia Kedua. Pada saat berlangsungnya peristiwa tersebut, negara sekutu khususnya yaitu Inggris dan Amerika Serikat memprakarsai pembentukan organisasi ekonomi global. Tujuannya yaitu untuk mengisi kebijakan-kebijakan ekonomi yang mengikat secara global, terutama dalam perdagangan internasional. Kemudian untuk melaksanakan tujuan tersebut dibentuklah International Trade Organization atau ITO. Selagi ITO masih berlaku, guna mengisi kekosongan dalam hukum perdagangan internasional, kemudian dilakukanlah perundingan yang membuat aturan-aturan mengenai perdagangan internasional hingga terbentuklah General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT. Pada mulanya, GATT bukanlah sebuah organisasi, melainkan suatu persetujuan bersifat multilateral yang di dalamnya berisikan mengenai persyaratan pengurangan secara timbal balik tarif perdagangan. Namun akhirnya ITO dibubarkan, meninggalkan GATT sebagai satu-satunya lembaga di bidang ekonomi. Sebenarnya GATT sendiri tidak sah sebagai organisasi karena tidak memiliki anggaran dasar dan struktur organisasi. Selain itu, GATT juga tidak memiliki ketentuan-ketentuan yang mengatur hukum formil menjadi sebuah organisasi. Maka dari itu, setelah dilakukan proses perundingan yang panjang untuk menggantikan fungsi dan peran GATT, lahirlah WTO sebagai organisasi ekonomi global yang mengatur mengenai perdagangan internasional. Kemudian, tujuan WTO. Tujuan WTO salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia. Selain itu, WTO juga memfasilitasi forum untuk mengurai hambatan yang dihadapi dalam perdagangan internasional. Perjanjian Marrakesh menjadi salah satu yang mendasari pendirian WTO, menyatakan bahwa perdagangan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperoleh pendapatan real, memastikan peluang lapangan kerja, serta memperluas perdagangan global. Adapun peran dan tujuan dari berdirinya organisasi WTO adalah mencatat segala bentuk perjanjian atau kesepakatan perdagangan internasional, memberikan fasilitas berupa menggelar forum untuk melangsungkan proses negosiasi perdagangan, menyediakan kerangka hukum, serta kelembagaan yang berfungsi untuk memantau kebijakan perdagangan yang ditetapkan, memberikan peluang kerjasama terkait dengan perkembangan ekonomi global dengan organisasi lainnya, menangani sengketa yang terjadi dalam perdagangan internasional, memberikan bantuan teknis, serta memberikan pelatihan kepada negara berkembang. Selanjutnya, anggota WTO. Pendiri dari WTO adalah 76 negara anggota yang tergabung dalam GATT. Hingga saat ini ada sebanyak 164 negara yang telah tergabung menjadi bagian dari anggota WTO. Di antara jumlah tersebut, anggota WTO terdiri atas 117 negara berkembang atau termasuk ke dalam kawasan yang masih terpisah. Terkait dengan hal ini, bagi setiap pihak yang sudah tergabung ke dalam keanggotaan, maka mempunyai hak dalam menyatakan pendapat di dalam sebuah forum. Selanjutnya, sejarah WTO. Pembentukan WTO adalah sebagai tanda bahwa reformasi perdagangan internasional terbesar sejak Perang Dunia II berakhir. Namun organisasi perdagangan dunia ini sebenarnya sudah lahir jauh sebelum hal itu terjadi melalui bentuk yang lain.
Jadi, sejarah singkat WTO yaitu sebelumnya merupakan sebuah organisasi yang bernama GATT yang sudah ada sejak tahun 1947. Lalu lahirlah WTO sebagai penerus organisasi tersebut. Perundingan terbentuknya WTO adalah melalui pertemuan tingkat menteri yang dilakukan di Uruguay atau dikenal sebagai Putaran Uruguay. Sepanjang tahun 1948 hingga 1999, GATT telah menyiapkan berbagai aturan yang sebagian besar mengatur mengenai perdagangan dunia. Tidak hanya itu saja, GATT memiliki peran penting dalam pertumbuhan tertinggi perdagangan internasional pada beberapa periode saat itu. Dengan adanya kemunculan GATT yang merupakan pendahulu dari WTO, mampu memberikan bantuan dalam menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih terorganisir dan teratur, sehingga bisa memberikan kontribusi lebih dalam pertumbuhan ekonomi global. Apabila GATT pada saat itu utamanya yaitu menangani persoalan perdagangan internasional, maka tugas WTO adalah tidak hanya mengurus perkara hal tersebut, namun juga kekayaan intelektual. Yang terakhir yaitu pengaruh WTO bagi Indonesia. Indonesia tergabung ke dalam salah satu anggota WTO sejak tanggal 24 Februari 1950 atau 5 tahun setelah kemerdekaan. Pengaruh organisasi WTO bagi Indonesia terbagi ke dalam dua hal, yaitu yang bersifat positif dan negatif. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan sistem ekonomi untuk mengatur sebuah negara yang cocok dengan aturan yang berlaku dalam organisasi. Adapun dampak positif WTO bagi Indonesia adalah memperoleh proteksi atau pelindung dari potensi perlakuan ketidakadilan dalam perdagangan hingga tindakan diskriminasi kebijakan. Lalu, dampak negatif WTO bagi Indonesia adalah adanya keterlibatan perusahaan asing sampai berada di tahap menguasai sektor perdagangan pokok. Sekian materi yang bisa saya dapatkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.